Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di acara edukasi kesehatan bersama Klinik Pratama Fisiocare. Saya Fahmi Hakam selaku host dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber yang spesial. Kita bersama dengan Dr. Nafisa. Selamat datang Dr. Nafisa. Terima kasih. Selamat datang dan menyapa para hadirin sekalian yang menyaksikan acara bincang edukasi kesehatan bersama Klinik Pratama Fisiocare ini. Baik, Dr. Nafisa ini pemirsa sekalian merupakan dokter praktek di Klinik Pratama Fisiocare. Selain beliau juga praktek di beberapa vaskes yang lain juga, dan beliau juga dosen. Saya sama, cuman bedanya kalau beliau dosen PNS, saya dosen swasta. Jadi saya kira pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan narasumber yang tepat ya. Beliau cukup capable nanti membahas tema yang akan kita perbincangkan pada kesempatan kali ini, yang temanya apa Dok? Kita nanti akan sedikit membahas tentang screening tumbuh kembang anak. Jadi screening tumbuh kembang anak, kebetulan memang Klinik Pratama Fisiocare merupakan klinik pertama yang memiliki layanan medis dasar. Dan memang kami memiliki layanan unggulan yaitu tumbuh kembang anak. Jadi gini Dok, ada hal yang saat ini cukup menarik dan banyak orang tua, baik orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau orang tua yang memang memiliki anak-anak sehat atau tidak berkebutuhan khusus, nampaknya sekarang sudah mulai sadar ya terhadap pentingnya kesehatan dan tumbuh kembang anak. Terutama screening nih. Sebenarnya nih yang perlu kita ketahui dulu di awalnya, apa sih screening tumbuh kembang itu Dok? Kira-kira. Ya baik. Jadi namanya juga screening ya. Screening itu adalah penapisan. Jadi penapisan untuk mengetahui sebetulnya anak kita nih bagaimana sih, sesuai tracknya, normal atau tidak, atau mungkin ada tanda-tanda yang perlu diwaspadai, atau bahkan mungkin sudah terjadi suatu masalah terhadap anak kita, begitu. Jadi oleh karena itu screening ini bukan cuma dilakukan untuk anak yang sudah terkena masalah, ada gangguan tumbuh kembang, tapi oleh anak-anak yang masih sehat, tampak normal, itu juga bisa sangat dianjurkan untuk dilakukan. Jadi screening itu kalau bahasa kesehatannya merupakan sebuah penapisan ya. Betul. Atau pada intinya mungkin kalau orang awam lebih kita nangkapnya ya untuk mengetahui sesuatu lebih awal ya. Betul, deteksi dini. Lebih awal sebenarnya anak kita ini seperti apa sih. Kalau memang ada gangguan tumbuh kembang, berarti kita harus segera tindak lanjuti seperti apa. Bicara terkait screening tumbuh kembang Dok, terkadang kan juga banyak orang tua nih yang dia bertanya-tanya, kapan sih sebenarnya screening itu cocok untuk kita lakukan gitu. Kapan screening ini tepat kita lakukan? Kira-kira seperti apa? Ya, baik. Jadi memang screening ini bisa dilakukan dari 0 bulan ya, 0 sampai 6 tahun umumnya. Ya. Dan sesuai jenjangnya, kita biasanya 0 sampai 1 tahun kita lakukan screening 1 sampai 3 bulan sekali. Setiap 1 sampai dengan 3 bulan sekali. Ya, itu untuk usia 0 sampai 1 tahun. Kemudian jenjang berikutnya 1 sampai 3 tahun kita lakukan 3 sampai 6 bulan sekali. 3 sampai 6 bulan sekali ya. Lalu untuk usia 3 sampai 6 tahun kita biasa lakukan 6 bulan sekali. Jadi memang setiap usia itu kita ada jarak atau jenjangnya ya. Betul, karena pertumbuhan perkembangan manusia kan semakin tua semakin lambat ya. Waktu umur di bawah 1 tahun mungkin dia cepat pertumbuhan perkembangannya, tapi sampai usia 6 tahun kan sudah mulai melambat. Jadi kita berdasarkan itu kita melakukan screening. Itu sebabnya ya kenapa antara usia 0 kemudian 6 bulan ke sana itu memang memiliki perbedaan. Jarak waktu kapan dia harus dilakukan screening tumbuh kembang. Gini Dok, tadi kita sudah bicara tentang apa itu screening, kemudian kapan waktu yang tepat. Secara spesifik sebenarnya selain menemukan apakah ada gangguan atau potensi-potensi di kemudian hari, sebenarnya manfaat yang
paling urgent dan mendasar dari screening itu sebenarnya apa sih, Dok? Ya, tadi ya sebetulnya untuk mengetahui Mengetahui ya. bagaimana pertumbuhan anak kita. Kemudian jika nanti ditemukan suatu masalah, harapan itu segera kita lanjuti dan hasilnya pun akan lebih baik apabila ditangani lebih segera. Jadi tumbuh kembang anak, kemudian kemampuan sosialnya akan lebih baik dengan anak-anak yang memang tidak dengan penanganannya lebih cepat ya. Artinya gini, pemirsa sekalian, bahwa screening ini memang sangat penting sekali ya, harus dilakukan oleh orang tua ya. Orang tua juga harus sadar, aware, tidak hanya menunggu diberi diagnosis oleh tenaga medis atau kesehatan saja, tapi dia harus sejak awal paham tentang bagaimana kondisi anak, supaya tadi ya, Dok ya, tumbuh kembang dan anak itu bisa lebih optimal gitu, dan harus seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian, sebenarnya kalau kita berbicara tentang screening tumbuh kembang anak, ini Dok, ada lagi Dok, kan tadi disampaikan ya antara usia 6 bulan ke atas dan seterusnya. Nah, bagaimana ketika pada anak-anak tertentu yang mungkin ini orang tua atau para sahabat sekalian mencoba untuk tahu dan ternyata anak saya ada sedikit gangguan, tapi dia sudah usianya agak terlambat ya, mungkin ya 2 tahun ke atas atau 3 tahun ke atas. Nah, itu nanti seperti apa tipsnya gitu loh. Ya, baik, sebetulnya untuk para orang tua bisa lakukan screening mandiri ya. Jadi buku KIA itu yang pink ya, yang merah muda itu di situ ada kuesioner yang bisa dibaca dan diisi oleh orang tua. Jadi sebenarnya orang tua bisa melakukan secara mandiri di rumah untuk mengangkat anaknya. Kemudian jika misalnya sudah umur 18 bulan belum bisa berjalan atau 2 tahun belum ada kata yang keluar, atau mungkin perkembangannya baik-baik saja pada awalnya namun kemudian terhenti dan mengalami kemunduran, itu orang tua wajib ya bawa ke profesional untuk ditindaklanjuti. Artinya bahwa buku KIA itu cukup penting ya. Penting sekali. Jadi tidak hanya kita bawa untuk imunisasi saja gitu kan, atau tidak hanya kita bawa saat mungkin selesai posyandu atau mungkin pasca melahirkan dan seterusnya. Ternyata itu bisa kita bawa sampai usia berapa, Dok? Sampai usia 6 tahun. 6 tahun ya. Artinya gini, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai lupa ya bahwa buku KIA ini cukup penting ya, sampai usia 6 tahun anak kita, bahwa ini berfungsi sebagai tadi ya, buku untuk memonitor tumbuh kembang anak dari 0 sampai dia usia 6 tahun. Nah, selain di situ sebenarnya juga sudah banyak ini ya, konten-konten edukasi ya, Dok ya. Banyak sekali di situ. Jadi informasi untuk orang tua bagaimana mungkin menstimulus, kemudian MPASI juga ada di situ. Iya. Termasuk juga ya, saya kira itu jadi buku, sebagai buku pegangan para orang tua ya, jangan sampai hilang atau malah dititipkan ke kadernya gitu kan. Nah, jadi kemudian ini Dok, ada juga yang sempat ini ya bertanya juga ya, saya sering juga ketika melakukan pengabdian masyarakat, terjun ke masyarakat, itu banyak yang masyarakat belum banyak mengenal tentang screening ya, mereka tahunya ya nanti kalau sakit baru dibawa ke, atau ketika ada gangguan baru dibawa ke tenaga medis atau kesehatan. Kemudian juga ternyata masyarakat juga banyak yang belum tahu tentang ada tes DDST ya. Nah, itu kan juga salah satu instrumen yang bisa dipakai. Nah, ini mungkin dokter bisa sedikit menjelaskan DDST itu apa dan seperti apa gitu. DDST atau DNP ya, sebetulnya itu biasa diperiksa oleh tenaga kesehatan. Jadi misal nanti orang tua ya ketika memplot perkembangan anak di buku KIA itu mungkin melihat ada sesuatu yang bermasalah, dibawa ke bidan mungkin ya di posyandu, nanti oleh bidan akan dirujuk ke puskesmas atau ke dokter umum, kemudian baru kita nanti cek DDST atau DNP-nya. Di situ timeline-nya banyak ya, dari berbagai jenjang usia dan dari perkembangan, ada perkembangan motorik kasar, motorik halus, kemudian dari bahasa serta interaksi sosial. Jadi artinya sebenarnya itu semacam screening yang sebenarnya cukup simpel ya, dan
Kalau secara mandiri bisa nggak dipelajari oleh orang tua, Dok? Secara mandiri sebenarnya kurang lebih sama dengan buku KIA ya. Ya. Secara umum mungkin KIA lebih umumnya, sedangkan yang lebih spesifik Di per DST, bulannya ya. itu di DDS. Intinya di situ kita bisa memonitoring bagaimana tadi ya perkembangan motorik halus anak, kemudian motorik kasar anak, bahasa dan juga sosial. Nah, ini juga penting karena supaya kita tidak gagal paham ketika nanti, wah, anak saya sudah usia segini kok belum bisa bicara gitu kan. Anak saya usia segini kok ternyata belum bisa ini ya beraktualisasi atau main bersama teman-temannya. Nah, ini yang penting sekali. Oh ya, Dok, kapan sih idealnya seorang anak itu dia bisa enjoy dan mudah bersosialisasi dengan anak yang lain? Kan terkadang biasanya ini ya ada beberapa anak yang untuk perkembangan sosial itu agak yang tidak begitu cepat, ada yang dia cukup aktif dan seterusnya. Kira-kira kapan, Dok? Itu tergantung stimulus Stimulusnya ya. tergantung stimulus dari orang tua dan lingkungan sekitar. Mungkin karena pandemi COVID kemarin ya, jadi banyak anak-anak lahir zaman COVID, kemudian karena sering di rumah aja, kurang stimulus, bergaul dengan lingkungan tetangganya lebih lambat memang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Seperti itu. Secara stimulus penting sekali sih. Termasuk juga ini ya, banyaknya penggunaan gadget pada anak balita ya, ini sangat penting sekali. Handphone ya. Jadi ya ini kompleks sekali sebenarnya kalau kita berbicara tentang tumbuh kembang dan screening tumbuh kembang anak. Ya, jadi saya kira itu ya, Dok, mungkin sedikit hal yang nanti bisa mengedukasi pemirsa sekalian. Jadi kalau kita berbicara tentang tumbuh kembang anak, screening, dan bagaimana orang tua harus aware terhadap perkembangan anak, ini memang hal yang cukup ini ya kompleks ya. Kita juga sebagai orang tua juga harus sering banyak belajar dan menerima masukan dari banyak pihak. Mungkin, Dok, terakhir pesan kepada para orang tua ya, para pemirsa kita berkaitan tentang tumbuh kembang anak dan juga screening ya, pentingnya juga mengetahui tentang bagaimana sih progres tumbuh kembang anak kita dan seterusnya. Monggo, silakan. Jadi memang screening tumbuh kembang anak ini sangat penting ya untuk optimalisasi dari diri anak tersebut. Jadi sering-sering para orang tua bermain ya, mengajak anak-anak berinteraksi, bermain, kemudian berkomunikasi agar bisa ada stimulus yang baik untuk anak tersebut dan perkembangan menjadi lebih baik. Terima kasih, Dr. Nafisa. Terima kasih, cukup mengedukasi kita semua ya, tentunya bahwa para orang tua tadi harus selalu belajar dan jangan lupa untuk selalu memantau tumbuh kembang anak kita. Dan jangan lupa mantaunya pakai Bukaya sudah cukup ya, Dok ya. Ya, nanti kalau mau dikembangkan lagi silakan bisa konsultasi dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan terdekat. Baik, terima kasih pemirsa sekalian atas partisipasinya, dan kita jumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya yang mungkin tidak akan kalah menarik dari sesi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.